1062 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Ultimate Intimacy. Kita kembali ke beberapa poin terakhir firman Tuhan malam hari ini. Saya sudah sampaikan tadi 2 poin. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana kesabaran Lea ketika menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga adalah Lea mengetahui bahwa Allah itu Maha mendengar. Kasih Tuhan, kalau kita melihat dari kisah ini bagaimana Lea berharap ketika dia memiliki anak Ruben, harapannya Yakub akan mencintai Lea karena madunya yaitu Rahel mandul, tidak memiliki anak. Tetapi ternyata yang diharapkan Lea itu tidak terjadi. Yakub tetap lebih mencintai Rahel dan Yakub tidak mencintai istrinya yang pertama yaitu Lea. Ketika Lea merasakan bahwa ternyata kehadiran anaknya tidak membawa perubahan di dalam kehidupan pernikahannya. Kembali Lea menyerahkan harapannya kepada Tuhan melalui doa. Dan akhirnya Lea pun mengandung dan kembali memiliki anak kedua, yaitu Simeon. Dengan hadirnya Simeon ini, Lea berharap bahwa Yakub akan mencintai Lea. Dan Simeon ini anak keduanya artinya adalah mendengar. Di dalam ayat 33b dikatakan, sesungguhnya Tuhan telah mendengar aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Lea sadar bahwa Tuhan telah mendengar sebuah keluh kesahnya. Sehingga kelahiran Simeon ini bahwa bukti bahwa doa Lea telah dijawab Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang kita mau melihat bagaimana Tuhan itu mendengar keluh kesah Lea. Bahwa Tuhan itu Maha mendengar. Sebab itu apapun yang kita alami, satu-satunya jalan yang terbaik ketika kita mengalami badai kehidupan adalah berseru kepada Tuhan dan berdoa. Percaya bahwa Tuhan itu Maha mendengar. Dalam Mazmur 65 ayat 3 firman Tuhan katakan, Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Dan Mazmur 145 ayat 18 firman Tuhan katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dari kasih Tuhan, jangan berhenti berdoa, tetap berdoa dengan setia, menanti jawaban doa. Percaya seperti Lea, dia tahu bahwa Allah Maha mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa Lea. Itu poin yang ketiga, bahwa Allah adalah Maha mendengar. Poin yang keempat, Lea harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kehadiran Ruben, kehadiran Simeon ternyata belum mendatangkan perubahan, sehingga kenyataannya Lea pun tidak memperoleh apa yang diinginkan. Dan Tuhan terus memberkati kandungan Lea, sehingga Lea mengandung anak laki-laki ketiga yang dinamainya Lewi. Di dalam ayat 34b dikatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Ketika Lea memiliki 3 anak laki-laki, Lea mengandalkan anaknya. Lea mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa bahwa aku mempunyai harta yang luar biasa, yaitu 3 orang anak. Bahwa aku ini lebih daripada Rahel. Tetapi ternyata apa yang diandalkan Lea itu sia-sia. Ketiga anaknya tidak bisa membuat Yakub mencintai Lea, dan akhirnya Lea sadar. Ketika Lea sadar, Lea kembali mengandalkan Tuhan. Sehingga melalui perkataan Lea bahwa Lea menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan anaknya. Anaknya tidak membawa perubahan, dan dia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup membawa perubahan, dan Lea kembali mengandalkan Tuhan. Di poin yang keempat, Lea menyadari
Lea harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sebab itu saudara, mari kita belajar dalam keadaan apapun, kita jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan apa yang kita miliki, apalagi dalam kondisi saat ini kita bisa mengandalkan siapapun. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Bahwa yang kita bisa andalkan hanya Tuhan. Dan kita masuk dalam poin yang kelima, yaitu poin yang terakhir. Lea menyadari bahwa dalam menghadapi badai kehidupan, Lea hanya mampu mengucap syukur pada Tuhan dalam setiap masalah. Demikianlah Tuhan tetap melihat, memperhatikan, dan mendengar setiap keluh kesah Lea. Dan Tuhan terus memberkati Lea dengan memberikan anak. Anak yang keempat namanya Yehuda, yang artinya ujian. Anak ini luar biasa ketika Lea mengerti di dalam badai kehidupan yang terus datang di dalam kehidupan Lea. Akhirnya Lea menyadari melalui anaknya Yehuda yang artinya pujian. Lea menyadari apapun yang dia hadapi, dia hanya bisa mengucap syukur. Artinya apa? Lea mau menerima kenyataan hidup. Dia menerima setiap badai. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu menyertai. Sehingga Lea di dalam ayat 35b dikatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya Lea sadar bahwa ia harus menyerahkan diri. Dia harus menyerahkan harapannya kepada Tuhan. Lea kembali fokus kepada Tuhan. Walau badai itu belum juga berlalu di dalam hidupnya, Lea tidak fokus kepada masalahnya, tetapi Lea fokus kepada Tuhan. Dan Lea fokus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Lea bersyukur kepada Tuhan. Lea mampu bersyukur di dalam keadaan yang tidak baik. Lea mampu bersyukur di atas badai masalahnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Saudara dikasih Tuhan, Lea melewati semua badai dengan kesabaran. Lea menghadapi hari-harinya yang sulit, dan akhirnya dia hanya mampu bersyukur di dalam badai. Dan apa pelangi yang indah yang Lea dapat di dalam kehidupannya? Yang pertama, kita melihat di dalam akhir kehidupan Yakub. Kita baca di dalam Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Ternyata Yakub meminta supaya ia dikuburkan di sebelah kuburan Lea. Akhirnya Yakub memberikan penghargaan kepada Lea yang di dalam kesabarannya memperjuangkan cintanya. Kita melihat dalam akhir kehidupan Yakub, yang menang adalah Lea, karena Yakub meminta ketika dia meninggal, dia tidak minta dikuburkan di sebelah Rahel, istrinya yang dicintai. Ini membuktikan bahwa pada akhirnya Yakub mencintai istrinya. Pada akhirnya Lea menang, melewati kesabarannya. Lea mendapatkan pelangi kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Lea dikenal sebagai ibu Yehuda, yang dari keturunannya lah lahir sang juru selamat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Dan Lea adalah ibu atas 6 pria dari 12 suku bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Kejadian 35 ayat 23. Di sini kita mau belajar bagaimana akhirnya Lea dipilih Tuhan sebagai ibu Yehuda, di mana Yehuda adalah dari keturunan Yehuda lahirlah Tuhan Yesus. Itulah pelangi yang luar biasa yang menghampiri kehidupan Lea. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, pelangi seperti apakah yang kini sudah saudara rindukan, yang saudara nantikan di dalam kehidupan saudara dan saya? Apapun badai masalah, kekecewaan, ketidakadilan, penyakit, ekonomi, keluarga, orang tua, anak, dan sebagainya. Apapun penderitaan yang saudara alami, bersabarlah, menantikan pelangi yang indah dari Tuhan. Karena Allah melihat
Allah Maha melihat, Allah adalah Allah yang peduli, bahwa Allah itu Allah yang Maha mendengar, bahwa Allah adalah yang dapat kita andalkan dalam segala hal. Dan yang terakhir, mari kita tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Dan percayalah, bila kita mau melakukan firman Tuhan, maka di dalam badai kehidupan yang kita alami, pasti akan hadir pelangi indah yang menghampiri kehidupan saudara dan saya. Demikian kekasih Tuhan, sampailah kita di penghujung program Ultimate Intimacy edisi Jumat tanggal 1 Mei 2020. Biarlah firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara, dan apapun badai yang saat ini datang di dalam kehidupan saudara, percaya ada pelangi, percaya ada mujizat yang pasti saudara dan saya akan alami. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang kesabaran. Kau sudah mengajari kepada kami pada malam hari ini untuk kami boleh tetap bersabar di dalam kami menghadapi badai kehidupan. Di dalam saat ini banyak orang yang mengalami begitu banyak masalah, apalagi di saat-saat yang tidak baik di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk tetap bersabar. Dan kami boleh mau menyadari bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu. Allah itu Allah yang peduli, bahwa Engkau Allah yang Maha mendengar Tuhan, dan bahwa Engkau Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Dan Engkau, apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami ini boleh terjadi, tetapi biarlah kami boleh tetap hidup di dalam pengucapan syukur, karena kami percaya di dalam pengucapan syukur ada kuasa, di dalam pengucapan syukur ada mujizat Tuhan. Apapun yang kami alami, sakit penyakit, kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dan kami mengucap syukur, ada mujizat. Tuhan sanggup menyembuhkan. Seperti yang malam hari ini, yang mengalami sakit penyakit, kami percaya dengan iman Engkau Allah yang mengetahui, Allah yang peduli, yang mendengar setiap doa kami malam ini. Dan Engkau sudah mengerjakan mujizat-Mu. Dan kami percaya apapun pergumulan, apapun masalah kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kami melewatinya. Dan bukan hanya kekuatan yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan akan memberikan pelangi yang indah yang akan menghampiri kehidupan kami. Mujizat demi mujizat akan kami alami. Seperti Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kekasih Tuhan, jemaat radio, pendengar radio Sangkakala yang saat ini mendengar program malam ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau Tuhan membukakan lebih lagi Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, biar firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Mas Luki Tuhan dari Radio Sangkakala beserta istri Tuhan, anak kami juga Tuhan, Kenneth Geraldo yang menemani pelayanan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tahu apa yang kami rindukan, Kau tahu apa menjadi pergumulan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan, dan kami percaya kami adalah umat-umat pemenang, dan kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami semua akan menikmati pelangi yang indah dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa malam hari ini. Haleluya. Amin.